Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Purworejo, Bapak Nur Aziz SPD MPDPI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Purworejo, yang kami hormati juga teman rekan satu angkatan guru penggerak angkatan 10 Bu Yuliati SPD. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Salawat, salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada tujuan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berkumpul di ruangan ini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan di sini saya untuk membacakan serangkaian acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga pemaparan materi budaya positif, dan yang terakhir 4 penutup. Sebelum kami buka, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama kami menjalankan pendidikan guru penggerak selalu mendapatkan dukungan, ya baik dukungan material maupun moral. Kami ucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti diseminasi ini sebagai peserta. Karena memang tugas ini harus didokumentasikan full dan nanti diunggah di YouTube dan ditautkan di dalam LMS. Seperti Bapak Ibu. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus penguatan dari Bapak Kepala Sekolah tentang diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Nur Aziz MPDPI, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi bertemukan dalam keadaan sehat dan sempat pada pagi hari ini untuk mengikuti diseminasi dari calon guru penggerak terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mengenal istilah
tinggi ditandai dengan warga negaranya atau warga sekolahnya dalam skop yang lebih kecil, warga sekolah bahkan keluarga, yaitu perilaku yang jujur, perilaku yang terbuka, perilaku sikap mental yang disiplin, sikap mental yang menghargai kerja keras, sikap mental yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tata kelola organisasi yang rapi dan modern. Tata kelola organisasi yang rapi dan modern. Ini antara lain ciri-ciri. Dan kalau di sekolah ada nilai-nilai itu, maka di sekolah itu tidak akan ada budaya negatif seperti bullying, ya, kemudian kekerasan seksual, kemudian perundungan, ya, dan sebagainya. Bagi kalau sekolah dipandang sebagai hanya pusat pembelajaran saja, atau bahkan sekolah dipandang sebagai sebuah industri, maka yang terjadi adalah melewatkan nilai-nilai moral, nilai-nilai keberadaban, sehingga yang terjadi maka sebaliknya, kondusivitas sekolah tidak terbentuk, kepemimpinan tidak efektif, kemudian juga tata kelola yang lainnya itu terabaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian kita punya tanggung jawab untuk membuat sekolah ini sebagai circumference atau sebagai lingkungan yang kondusif untuk mengantarkan anak-anak kita memiliki peradaban yang tinggi. Ini menjadi tantangan kita, Bapak Ibu, mengingat anak-anak kita, bahkan warga sekolah kita itu dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, kita punya tanggung jawab yang besar untuk bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan peradaban dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, contoh-contoh sosial yang ada di lingkungan kita itu bisa menjadi sebuah referensi untuk terus mengingatkan anak-anak kita agar mereka terlepas dari hal-hal yang negatif, terlepas dari hal-hal yang tidak produktif, terlepas dari hal-hal yang tidak konstruktif, tapi lingkungan belajar kita itu betul-betul kondusif dan mengantarkan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, kemudian juga jujur, berintegritas, punya komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian tugas, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering mendengar kata-kata yang mungkin kurang cocok di telinga saya pada era kurikulum merdeka ini, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin itu sudah positif, jadi tidak perlu dipositifkan lagi. Jujur itu positif, nggak ada jujur positif. Ikhlas positif, sabar positif itu nggak ada. Disiplin positif itu nggak ada. Yang ada adalah bagaimana mendisiplin anak dengan cara yang positif. Ya, itu.
koreksi besar-besar itu ya, mengusahakan anak untuk disiplin secara positif itu yang bagus, misalnya dengan mensuggest, memberikan nasihat, dengan memberikan penguatan-penguatan, ya, dengan memberikan encouraging word, memberikan motivasi bagi yang tidak motivasinya tinggi, dengan memberikan inspirasi, itu mendisiplinkan anak dengan cara positif. Tapi kalau mendisiplinkan anak dengan cara negatif, menghukum, suruh menyanyi di tiang bendera, ya, itu adalah cara mendisiplinkan yang tidak positif, atau mungkin dengan cara di kekerasan, ditempeleng dan sebagainya. Itu bagian dari mendisiplinkan anak, tapi caranya tidak positif. Jadi satu hal, disiplin itu adalah positif, tidak ada disiplin positif, ya. Disiplin ya disiplin, jujur ya jujur, itu sudah nilainya positif, jangan dipositifkan lagi. Tapi bagaimana mendisiplinkan anak itu, ya itu memang ada dua, ada yang dengan cara positif, ada yang dengan cara negatif. Nah, dengan cara negatif inilah yang harus kita hindari. Ya, mendisiplinkan anak, kenapa kamu telat lagi hari ini? Silakan kamu lari 5 kali mengelilingi lapangan. Nah, itu adalah mendisiplinkan anak dengan cara negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau demikian, ini pun Bapak Ibu juga tidak harus alergi, karena perilaku anak itu juga beda-beda. Ya, tinggal bagaimana kita mengenali psikologi anak itu dengan baik. Ada anak yang terlalu dimanjakan di rumah, sehingga dia tidak pernah ditegur oleh orang tuanya, tidak pernah diingatkan oleh orang tuanya. Orang tuanya saking sayangnya menganggap apapun yang dia lakukan adalah benar. Ini bahaya, ya. Karena nanti dia tidak akan mempunyai pembeda, tidak bisa membedakan antara hak dan yang batal, antara yang haram dengan yang halal, ya. Itu bahaya. Sekolah punya kewajiban untuk itu, untuk menunjukkan itu. Jadi Bapak Ibu juga punya tugas itu. Karena maaf, konstruksi keluarga sekarang itu hanya keluarga kecil, mungkin 1 anak, 2 anak, sehingga orang tuanya cenderung memberi kasih sayang yang berlebihan. Ini tidak baik, pendidikan yang tidak baik, sehingga anak itu tidak pernah merasa bersalah, selalu benar, ya. Nah, ini menjadi tugas kita, Bapak, tugas kita, agar anak itu mengetahui, ya, kalau dalam bahasa agama itu, ya, apa itu, Quran itu kan sebagai al-huda, sebagai pembeda, ya. Kita harus tahu itu, Bapak Ibu, ya. Jadi wajar-wajar saja kalau, ya, suatu saat harus menegur bahwa Anda keliru, yaitu wajar-wajar saja. Jangan sampai kemudian karena sekarang isunya itu ramah anak, ya, dan sebagainya, kemudian guru tidak berani menegur, ya, tentunya dengan ma'idul hasanah bil hikmah, ya, ya, dengan kata-kata yang baik dan dengan ilmu, dengan ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah yang karena isu-isu baru yang cenderung misalnya membiarkan anak itu untuk mengambil perilaku sesuai dengan kehendaknya,
atas nama ramah anak dan sebagainya, pasti di situ akan ada masalah di sekolah. Ya. Tapi sekolah yang masih memiliki rambu-rambu dalam konteks untuk kebaikan, itu yang akan tetap kondusif, ya, yang akan tetap memiliki kekuatan yang tinggi untuk mengantar anak-anaknya yang lebih baik. Jadi mari Bapak Ibu kita melihat ini secara proporsional. Saya sebagai guru mengalami sendiri anak yang ditegur malah menyatakan terima kasih. Baru kali ini Pak, saya mendapat teguran karena di rumah saya tidak pernah ditegur. Semua yang saya lakukan adalah benar. Itu Bapak Ibu. Jadi ya kita lihat ya bagaimana perilaku anak itu, ya, bagaimana kepribadian anak itu dalam rangka kita memaksimalkan potensi yang ada pada anak itu, baik dari sisi kepribadian, ya, dari sisi akademik, dari sisi keterampilan, ya, dan dari sisi kecerdasan lainnya. Bapak Ibu saya hormati, mari kita melaksanakan misi pendidikan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengantarkan anak-anak kita memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki karakter yang tinggi, sehingga kita kembali pada saya yang sampaikan statement awal saya bahwa sekolah adalah merupakan agen peradaban, bahwa sekolah adalah untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi high civilized people. Dengan demikian anak-anak kita tidak akan terjebak ya, pada perilaku-perilaku yang destruktif, ya, seperti tawuran, ya, perundungan, ya, pembulian, kemudian hazing, ya, menakut-nakuti, ya, dan sebagainya. Maka yang tercipta di sekolah ini nanti akan ada komunikasi yang sehat, ya, antar seluruh stakeholder sekolah. Semua masalah bisa dicarikan solusinya. Kita juga punya sistem yang kuat ya, untuk menyelesaikan masalah secara internal, ya, menyelesaikan masalah secara internal. Dan juga Bapak Ibu, ini juga terkait juga dengan bagaimana kita nanti memberikan pesan-pesan moral terkait dengan media sosial. Beberapa hari ini kita sedang diramaikan ya, dengan anak-anak yang melakukan tindakan di media sosial yang kurang proporsional terkait dengan isu Palestina. Ya, itu juga karena bagian dari tanggung jawab guru bagaimana memanfaatkan media sosial dengan konstruktif, tidak dengan cara destruktif. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu juga boleh marah, tapi marahnya harus merupakan bagian dari pendidikan. Jangan sampai tak terkendali, Bapak Ibu. Jadi marahnya seorang guru ya marah yang dalam tanda kutip bagian dari sandiwara, ya, ya, bukan diambil hati, Bapak Ibu. Jangan seperti istrinya
punya seorang polisi di Jawa Timur. Ya. Itu membabi buta, Bapak. Ya, bisa dibayangkan, ya. Bisa dibayangkan semarah apapun Bapak Ibu harus diingat innallaha ghafurur rahim, ya. Jadi marah-marahnya itu harus ingat itu Gusti Allah saja penuh ampunan dan penuh kasih sayang. Ya. Jadi kok bisa seorang istri membakar suaminya di depan matanya? Ya, itu kan suatu perilaku yang sangat di luar kemanusiaan. Padahal beliau seorang penegak hukum, ya. Untuk itu harus diingat, sesalah sebesar apapun anak bersalah, ya, itu harus dalam benak Bapak Ibu itu harus ada innallaha ghafurur rahim, ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak terkendali karena maaf peristiwa guru memukul siswa, bahkan ada yang sampai mati, ya, itu terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita mengelola emosi kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita apapun yang kita lakukan misinya adalah bermuara kepada edukasi, ya, bermuara kepada pembentukan karakter yang baik, bermuara pada pembentukan peradaban yang tinggi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya garis bawahi, saya tekankan pada kesempatan hari ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Kita bisa mengenal dengan cepat, ya, saya tekankan di rapat-rapatnya. Satu, bagaimana perilaku warga sekolah menerima tamu, itu sudah kelihatan. Ya. Menerima tamu dengan baik, diterima, ditanya ketiganya apa, ditunjukkan arahnya, itu sudah kelihatan baik. Yang kedua, cat sekolah itu tidak usang. Ya. Ya. Itu tidak tugasnya. Ya. Jadi kalau melihat ada yang usang, cepat-cepat, karena itu akan terlihat, wah ini sate sebelum koyong ini jeruknya saya lah. Ya. Ya. Yang ketiga, penataan taman yang tertata. Taman yang tertata itu sudah bisa kita kenali, ya, insya Allah di dalamnya akan baik. Itu tiga hal saja sudah kelihatan, ya, budaya sekolah yang baik dari kelihatan dari tiga hal itu. Ya, ke dalam nanti akan ada tata kelola yang rapi, ya, administrasi yang rapi, dan kita bersyukur SMA 1 sekarang mendapatkan bos kinerja. Tepuk tangan untuk kita. Ini tidak semua sekolah Bapak Ibu ya mendapatkan bos kinerja. Ini suatu bukti penghargaan dari kementerian langsung bahwa tata kelola sekolah itu kita kinerjanya sangat baik. Bapak Ibu hormati, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari Bapak Ibu kita mendedikasikan, ya, mind and heart kita, ya, sepenuhnya untuk pendidikan. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Aziz SPD MPDPI atas penguatannya. Jadi pada intinya kita harus mampu menghantarkan budaya positif di sekolah dengan cara-cara yang positif, bukan dengan cara-cara yang negatif. Kita juga perlu sadar betul bahwa setiap individu merupakan pribadi yang unik dan mereka memiliki respon yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, sekolah adalah agen dari peradaban. Kepada Bapak Nur Aziz SPD PDPI, tanpa mengurangi rasa hormat, berkenan untuk kembali ke tempat semula. Berikan acara yang selanjutnya, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama. Ini pemaparan materi budaya positif yang akan pertama dibawakan oleh Bu Yulianti SPD. Kepada Bu Yulianti SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Aziz SPD MPDPI, Kepala SMA Negeri 1 Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Purworejo. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan kita dapat melaksanakan kegiatan di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Langsung saja saya akan mempresentasikan, mencoba memaparkan dari hasil pemahaman kami dalam pendidikan guru penggerak. Yang akan kami paparkan adalah materi tentang budaya positif. Materi budaya positif ini melingkupi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ini diawali dari perubahan paradigma untuk disiplin positif. Kita bisa coba untuk memberikan pemahaman tentang kontrol diri. Ya, jadi mungkin bisa kita praktekkan ketika kita memegang sesuatu dalam tangan, dalam genggaman. Ya, katakanlah saya minta tolong Bu Retno, mungkin bisa ya memegang apapun yang ada di sekitar, mungkin HP ya, misalkan HP itu saya minta untuk saya, bersediakah diberikan? Boleh Bu? Oh, jangan kalau nanti berarti boleh ya Bu? Diberikan yang baru. Ya. Jadi di situ saya misalkan merayu Bu Retno. Kalau Bu Retno itu tidak terpancing dengan rayuan saya, itu Bu Retno itu tidak akan memberikan HP-nya kepada saya. Ya. Jadi di situ bisa kita lihat kontrol dirinya itu ada pada diri saya atau pada Bu Retno. Ya. Jadi saya berusaha bagaimanapun saya tidak punya kontrol terhadap Bu Retno. Ya, jadi Bu Retno yang punya kontrol pada diri sendiri. Ya. Oh, Pak Jazim mungkin yang bisa punya kontrol. Ya. Pak Jazim punya kontrol untuk mengontrol Bapak Ibu guru harus mengumpulkan nilai di tepat waktu. Ya, ini Pak Jazim yang punya kontrolnya. Lanjut Pak. Kemudian ini tentang hukuman. Bapak Ibu setuju nggak
Kalau yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ya, setuju, tapi hukuman yang positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Bu Patinem setuju, tergantung sudut pandangnya. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Oh, belum tentu. Kalau bisa disampaikan mungkin. Menurut saya mendisiplinkan anak dengan hukuman ini lepas positif atau negatif ya, itu bisa mendisiplinkan anak, tapi disiplin yang hanya sesaat saja karena dia merasa takut, terancam, tidak mau mengerjakan sesuatu, tapi tanpa kesadaran itu tadi disiplin sesaat saja. Jadi hanya sesaat saja ya disiplinnya. Kemudian yang ketiga ini, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju sekali. Bisa disampaikan Bu, kenapa setuju sekali Bu? Mungkin ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya memberikan penghargaan, entah itu sebuah ucapan dengan verbal maupun dengan sesuatu, itu meningkatkan motivasi belajar. Saya sendiri ketika dulu diberi penghargaan oleh guru yang mengajar saya menjadi termotivasi untuk meningkatkan diri dan mencoba untuk benar enggak sih apa yang dikatakan guru saya, ingin coba saya buktikan. Ya, jadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Ini yang terjadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Kita guru itu bisa mengontrol murid enggak? Menurut Bapak Ibu, kita bisa mengontrol murid? Misalkan ada yang mungkin bisa menyampaikan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Mungkin BK, mungkin Bu Rina. Kalau menurut saya, guru bukan mengontrol murid ya, mendisiplinkan murid. Kalau kontrol itu kan dari murid sendiri. Kontrol diri dalam diri, mengarahkan siswa. Oh iya. Udah, ada lagi? Ya. Jadi kita hanya bisa mengarahkan, guru itu hanya bisa mengarahkan. Tapi kalau murid itu dia punya kendali pada dirinya, dia tidak mau ikut dengan arahan guru, maka di situ guru itu tidak punya kontrol terhadap murid. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini ada yang bisa menyampaikan, mungkin bapak-bapak, belum ada suara Pak Jasin mungkin ya Pak. Betul nggak Pak? Kritik itu mungkin bisa menjadi dua sudut pandang. Kalau orang itu alergi kritik, maka kritik itu hanya akan berlalu. Artinya masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, karena dia sudah punya jadi di persepsi dirinya mungkin ada yang mungkin berpendidikan, pokoknya pendapat saya selamanya benar dan seterusnya. Tapi kalau orang yang terbuka dan memang dia menyadari kalau misalnya
kebetulan itu memang dia tidak melanggarkan tupoksinya dan ada kritik, maka dia akan berubah karena dia menyadari bahwa dia memang salah. Dan dengan kritik itu mestinya alhamdulillah. Tapi untuk menerima kritik dari orang lain itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa menerima kritik atau saran yang membangun dari orang lain. Terima kasih. Ya, jadi ada dua sudut pandang. Ada yang dari kritik itu kita bisa termotivasi untuk memperbaiki. Ada yang saya sudah berusaha kok masih dikritik. Itu ada yang seperti itu. Kadang memang susah menerima kritikan. Ya, kemudian yang ketiga ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ini hampir sama seperti tadi penghargaan ya. Penghargaan itu bisa efektif juga bisa bermanfaat. Jadi di sini ilusi itu kan seperti bayangan. Jadi tidak semua penguatan positif ini akan efektif dan bermanfaat. Jadi misalnya pada anak saya sendiri, katakanlah kalau dia melakukan sesuatu itu dia mengharapkan imbalan, ya mengharapkan hadiah. Jadi kadang dia ketika melakukan sesuatu ya karena iming-iming hadiah ini. Jadi tujuannya itu hanya akan tercapai kalau ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah ya sudah tidak akan tercapai. Nah, ini juga ilusi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini kita kan kalau mungkin anak-anak yang sekarang berbeda dengan saya ketika jadi anak-anak ya. Jadi kalau saya dulu ya manut sama orang tua itu manut, harus manut harus. Tapi untuk anak-anak sekarang mereka lebih kritis. Kadang dengan alasan mereka yang masuk akal, akhirnya kita orang dewasa itu tidak bisa memaksa anak. Ya. Lanjut. Paradigma peradaban stimulus respon ini teori kontrol. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi Pak Jazim gini. Ya, jadi stimulus responnya ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tapi pada teori kontrol, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang untuk mengubah, tapi kita berusaha memahami pandangan orang tersebut. Ya, kita hanya bisa mempengaruhi. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau pada teori kontrol, ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kadang anak-anak itu dia melakukan mungkin kalau kita anggap kesalahan, tapi belum tentu anak itu saya itu melakukan ini karena ini. Jadi ada tujuan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Sebagai contoh misalnya ketika mungkin bertemu dengan bapak ibu guru di lobi atau di jalan, itu anak melipir lihat gurunya nggak menyapa. Nah, itu kalau kita lihat kan suatu kesalahan. Ini anak ketemu gurunya kok malah melipir. Nah, tapi si anak ini kenapa dia melipir? Nah, mungkin karena dia nggak bawa sabuk. Tuh, jadi dia sudah merasa dia salah. Saya nggak bawa sabuk, wah ada bapak ibu guru, biar bapak ibu guru nggak lihat saya melipir. Nah, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Ya. Jadi Pak Jasim bisa mengontrol saya. Orang lain. Nah, tapi kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Pak Jasim mengontrol saya, Bu Yuli, pokoknya hari Jumat besok nilai rapot harus sudah jadi. Kalau saya tidak melakukan kontrol terhadap diri saya, Jumat saya tidak menyelesaikan nilai saya,
maka saya akan mengumpulkan nilai rapotnya kan terlambat, tidak hari Jumat. Ya, jadi pada teori kontrolnya itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi Pak Jazim itu hanya mengarahkan. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini stimulus responnya. Tapi pada teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu ada ya pada saat bujukan gagal. Jadi Pak Jazim sudah membujuk saya, Bu, soalnya ya dikumpulkan hari Jumat terus dibujuk. Nah kalau bujukannya gagal, nah di situ harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi di situ ada kolaborasi saya dengan Pak Jazim, Pak, saya belum bisa Jumat, agak mundur ya Pak, Jumat malam karena seperti ini. Nah di situ kan ada kolaborasi. Kemudian stimulus respon yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol itu model berpikirnya tidak ada yang kalah, semuanya menang. Ya, jadi harus diambil yang positifnya, semua menang. Lanjut. Iya Pak, makanya sekarang kan untuk kurikulum merdeka tidak ada rankingan Pak. Jadi kita lihat kekuatan anaknya. Yang tentara itu kalau kita itu kalau dia nanti mau masuk ke tentara ke polisi luar biasa. Tapi kalau di sekolah seperti ini ya nggak boleh. Jadi nanti Pak, kamu masuk tentara masuk polisi, tentara polisi itu simbol kekerasan. Coba jadi polisi kok. Ini nangis ini repot. Orang sukses banyak yang karena dibully, itu banyak. Tapi orang yang untung karena dibully juga banyak.
kemudian menarik diri, malah kemudian bunuh diri. Nah itu Ya, terima kasih Bapak untuk masukannya. Jadi memang sekarang kita harus menekankan pada karakter anaknya, ya. Jadi karakter anak untuk menjadi pejuang, dia mau berusaha dalam kesulitan apapun, dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, dan itu yang menjadi tanggung jawab kita ya, guru. Jadi untuk meningkatkan karakter dari anak didik kita. Ya, izin lanjut untuk meningkatkan karakter dari peserta didik kita, dari murid-murid kita, maka kita perlu tanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid. Jadi kalau murid ini dia sudah memiliki nilai kebajikan dalam dirinya, maka dia akan berusaha melakukan segala hal itu dalam positif, ya, hal-hal yang positif, karena dia punya nilai kebajikan dalam diri. Jadi dia akan berperilaku itu untuk mencapai tujuannya itu selalu sesuai dengan kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjutkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Dari motivasi perilaku manusia, jadi setiap perilaku manusia itu yang dilakukan itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, yang dilakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi eksternal dari diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ini motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi apapun yang dilakukan itu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau ini adalah motivasi internal. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari disiplin tadi. Jadi kalau siswa itu punya kebajikan dalam dirinya dan yang dilakukan itu untuk menghargai diri siswa tersebut, maka dia akan melakukan hal secara disiplin. Nah, ini motivasi intrinsik dalam dirinya. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, hampir sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi yang disampaikan Bu Kun di jangka pendeknya. Kemudian ada penghargaan yang hukum, kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan, penghargaan ini tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, gratifikasi. Ya. Jadi dihukum oleh penghargaan ini akan menurunkan kualitas, kemudian bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik kalau berlebihan di penghargaannya. Lanjut.
Ini ada beberapa tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi. Ya, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anak ini terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian pembersihan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, karena dalam pelajaran PJOK. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu itu memang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, karena hukuman itu bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi ini anak akan menghargai disiplin. Pada hukuman bersifat paksaan, pada konsekuensi itu stimulus yang diberikan kemudian tanggapan. Yang selanjutnya untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan pada konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman ini konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi ini konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang selanjutnya hukuman itu menyebabkan emosi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau pada konsekuensi itu anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Identitas gagal ini oleh hukuman, yang disebut dengan hukuman, kemudian identitas yang sukses ini yang disiplin. Ya. Jadi pada hukuman itu identitas yang gagal itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya. Kemudian untuk identitas yang sukses, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk restitusi, ini restitusi merupakan pilihan. Kemudian pada identitas yang gagal, itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, itu korban mendapatkan keadilan, tapi pada identitas yang sukses itu korban bisa diabaikan. Nah, untuk yang konsekuensi pada restitusi itu korban mendapatkan ganti. Dan murid atau anak akan tersakiti pada hukuman, pada konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman, restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Untuk hukuman identitas yang gagal, perilakunya pasif, agresif meningkat. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi itu masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kalau pada hukuman ini identitas yang gagal. Nah, pada identitas suksesnya itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk konsekuensi. Untuk restitusinya,
belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, ini tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pada identitas gagal yang hukuman itu peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Sedangkan pada konsekuensi ini apa peraturannya? Kita buat pertanyaan seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah ini untuk kalimat-kalimat pada konsekuensi. Kemudian pada restitusi ini kalimat yang ditanyakan itu apa yang kamu yakini. Jadi ini menanyakan nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa tersebut. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu untuk mencari solusinya. Kemudian lanjut untuk yang hukumannya identitas gagal, ini murid atau anak akan membenci peraturan efeknya. Sedangkan pada konsekuensi, ini murid akan menghormati peraturan, dan pada restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak terpatok pada peraturan, tapi sudah ada dalam dirinya. Kemudian pada hukuman identitas gagal ini bersifat negatif, pada konsekuensi bersifat netral, pada restitusi itu bersifat positif. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini tawaran, kalau restitusi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Apri. Saya akhiri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, izin melanjutkan diseminasi kegiatan pagi hari ini. Yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Jadi nanti di tahapan ini yang akan saya bawakan itu lebih ke hal-hal yang nyata, hal-hal yang kontekstual, dan itu mungkin ketika saya menyampaikan Bapak Ibu sudah sering melakukannya di kelas. Jadi kan tadi sudah teorinya disampaikan oleh Bu Yuliati di awal tentang budaya positif dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan langsung ke aksi nyatanya. Next Bu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus menggunakan kata keyakinan? Mengapa demikian kira-kira ya? Padahal setiap sekolah ataupun lembaga apapun selalu memiliki peraturan ya Bapak Ibu. Ada peraturan yang memang harus dipatuhi. Tapi di dalam pendidikan guru penggerak ini kami ditekankan ya untuk mensiasati sebuah peraturan itu menjadi sebuah
keyakinan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuliati, berarti kita berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi dalam dirinya agar dia melakukan sebuah peraturan itu dengan keyakinannya, gitu, atas apa yang dia yakini. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm ketika berkendara roda 2? Nah, ini kan pertanyaan yang sebenarnya sama ya Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau misalkan memakai helm itu karena takut ditilang, itu mungkin lebih ke apa ya? Ada polusi. Tapi kalau misalkan itu tumbuh dari keyakinan kita, berarti untuk keselamatan, ya, keamanan dan sebagainya. Itu contoh ya Bu di dalam dunia nyata. Next. Nah, ini sebetulnya urutan-urutan menjadi sebuah budaya positif. Kita berangkat dari peraturan kelas. Peraturan kelas, lalu ada keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas itu kan sudah menyangkut beberapa siswa. Nah, akan menciptakan lingkungan yang positif. Tiap kelas sudah melakukan apa yang mereka sepakati di dalam kelas, menjadi sebuah lingkungan yang positif. Di lingkup yang sangat besar dalam artian sekolah itu akan menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, panduan praktik-praktik keyakinan kelas. Menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Menggali dengan siapa ya Bapak Ibu? Menggalinya dengan siapa ini kalau kita menggali peraturan-peraturan? Tuh, berarti bersama siswa ya. Terus mengubah peraturan-peraturan yang sudah ada dibuat dengan kalimat yang positif. Ya, dengan kalimat yang positif. Misalnya disiplin, kita ubah dengan kalimat yang positif seperti apa contohnya? Pokoknya dijabarkan dalam bentuk kalimat, maksudnya seperti itu. Kalau misalkan anak TK diberi kata disiplin kan masih konkret ya, belum bisa berpikir abstrak, belum bisa berpikir luas. Misalnya kita ubah dengan datang ke sekolah tepat waktu, bersih, bisa kita jabarkan dalam kalimat positif, selalu menjaga kebersihan atau kebersihan bagian daripada iman, seperti itu. Ya. 3, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai kebajikan itu sebenarnya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Tapi kalau kita lihat tabelnya itu sebenarnya sangat luas nih Bapak Ibu. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada keamanan, ada disiplin dan sebagainya. Ya, banyak. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Ini pada tugas kami guru bergerak itu ada metodenya, tabel T atau tabel Y, Bu Yuliati ya. Jadi contohnya kayak datang tepat waktu, tidak sepertinya seperti apa? Tidak tampaknya seperti apa berarti? Datang terlambat. Jadi semacam perilaku yang berlawanan dari yang kita harapkan dan yang tidak kita harapkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Ya, jadi misalnya guru sebagai apa dan murid di kelas juga sebagai apa atau porsinya. Next. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah ini adalah contoh TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian ada tertib.
Nah, di sebelahnya lagi ada kesepakatan kelas. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. 3, kami murid yang semangat belajar. Contohnya untuk SMA. Ini template dari dari Introstor. Gimana? Kalimat-kalimatnya ya Pak ya. Ya nanti kita sesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya ya, sesuai jenjang berarti ya. Nanti disesuaikan kan coba dicat selanjutnya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Ya intinya sama sih Pak, tapi itu tergantung pada konotasi kalimatnya mungkin ya Pak. Kalau misalkan tadi yang dicontohkan di sesi selanjutnya itu memang terkhusus untuk anak-anak yang perkembangan peserta didiknya mungkin di masih SD atau ya TK. Dan kebetulan juga ini di kelompok CGP saya itu yang SMA cuma 2, yang sisanya SD semua sama TK. Jadi dari sana pun template-nya banyak-banyak kalimat-kalimat yang membujuk, yang merayu agar anak itu tertarik dulu untuk keyakinan kelas. Ya. Tapi saya yakin kok Bapak Ibu semua di awal pembelajaran sudah melakukan kesepakatan kelas. Kayak contohnya saya kalau misalkan awal semester itu ada kontrak belajar dengan siswa. Ya, kira-kira selama kalian dengan saya belajar sejarah, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian mau, dan apa yang harus Bapak berikan kepada kalian, dan sebaliknya Bapak pengen apa yang harus kalian lakukan. Itu saya selalu di awal semester seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, tidak cukup ternyata di awal semester. Kesepakatan kelas itu harus disampaikan setiap kita masuk kelas, diingatkan. Ya, minimal beberapa poin yang mendukung pembelajaran kita agar berjalan lancar. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau berbagi pengalaman, bentuk kalimat atau bentuk kesepakatan yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya kayak contoh saya, misalkan dilarang menggunakan HP tanpa seizin saya dalam kepentingan pembelajaran. Contoh itu kan kesepakatan yang saya sering lakukan ya di dalam kontrak belajar. Coba ada yang mau memberi contoh nggak? Mungkin Bu Nida gitu. Sekarang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah pernah dilakukan. Salah satunya biasanya terkait dengan kejujuran siswa ya, terutama pada saat mereka mengerjakan ataupun berdiskusi. Jadi bagi siswa ataupun kelompok yang ketahuan mengerjakan dengan mengambil hasil dari Google, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Biasanya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nida. Itu berarti secara teknis di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya, Bu Nida ya. Mungkin dari yang lain Bu Ainul mungkin kesepakatan kelas seperti apa saja? Baik, ini kesepakatan kelas yang pernah saya buat dan ini saya unggah di BMM untuk aksi nyata sudah disetujui, sudah muncul sertifikatnya. Saya membuat kesepakatan di salah satu kelas saya, antara lain adalah siswa masuk kelas terlambat maksimal 15 menit. Ini karena didiskusikan bersama-sama. Karena kelasnya kebetulan jamnya itu ada jam ke-78 setelah sholat duhur. Jadi mereka minta toleransi 15 menit. Tapi setelah lebih 15 menit mereka ada konsekuensi lain. Kemudian berikutnya adalah HP boleh digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian jika HP digunakan untuk hal-hal di luar pembelajaran, maka konsekuensinya 1 kali pelanggaran itu diperingatkan. Kemudian 2 kali pelanggaran akan disita sampai akhir pelajaran. Kalau masih diulangi lagi maka akan disita sehari. Itu kesepakatan kelasnya. Ini kelas rotok nyelelek ini waktu itu saya ingat. Bahkan ada yang usul itu waktu itu ya, satu anak usulnya itu boleh tidur di kelas karena
kan menjalin nah ini yang kemudian mungkin perlu saya ini perlu saran dari Pak Apri mungkin yang sudah berpengalaman. Ketika kita membuat kesepakatan kelas kan kita membuka pendapat dari anak-anak. Bagaimana kita mengarahkan kalimat anak yang kadang-kadang anak-anak itu ternyata usulnya itu nyelelek banget gitu. Boleh ini yang HP itu awalnya anak-anak ini boleh bermain HP gitu. Itu kelas jujur ini kelas 12 MIPA 3 yang kemarin anaknya banyak yang aneh-aneh itu. Pokoknya usulnya itu boleh tidur di kelas, kemudian boleh apa lah. Yang lain kan kalau sudah ada satu yang usul seperti itu, yang lain itu ngegongi, ya gitu. Jadi pandai-pandainya kita untuk mengarahkan supaya namanya kesepakatan kan saya bilang namanya kesepakatan itu kan dua pihak. Jadi usul kalian dengan usul saya nanti harus ketemu satu kalimat yang kita sepakati bersama. Kalian boleh usul itu, tapi saya usulnya begini. Kemudian didiskusikan akhirnya saya waktu itu mengarahkan sampai kalimat itu. Kemudian ini saya tuliskan karena masih pakai Classroom di Google Classroom, saya tuliskan di situ. Harapannya anak-anak setiap saat membuka di situ. Jadi saat mengingatkan saya tinggal dibuka kesepakatannya yang ada di Classroom gitu. Ini saya unggah waktu itu. Kemudian kemungkinan penelaahnya sedang berbaik hati, jadi ini disetujui tanpa revisi. Padahal hanya sederhana banget seperti itu. Itu pengalaman saya membuat kesepakatan kelas. Dan ini bermanfaat ketika betul ternyata di kelas itu ada anak tidur. Kelas itu memang anaknya yaitu seperti itu, ada yang tidur, ada yang aneh-aneh pokoknya. Kelasnya apa bulat banget itu. Ada 4 kuartet yang di pojokan itu Wisto, Farel, 4F itu ya. Ya, itu pengalaman saya Pak Apri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ainun yang tadi aksinya luar biasa. Nanti saya diajarin ya Bu. Kalau misalnya tadi Bu Ainun bertanya kepada kami ya, kepada saya atau kepada Bu Yati tentang tips atau triksnya agar anak itu misalnya tidak selengean gitu ya Bu ya dalam mengusulkan kesepakatan. Berarti kalau pengalaman saya pribadi gitu Bu, kalau sini mah bukan tips ya Bu, pengalaman pribadi itu saya menjelaskan keyakinan kelas itu untuk apa dan tujuannya saya tegaskan ini untuk keamanan, keselamatan dan kebahagiaan semua anggota di kelas. Ya, jadi kalau misalkan penggunaan HP, boleh bermain HP dalam satu pembelajaran, itu kan dari segi resiko ya Bu. Yang pertama konsekuensinya dia mungkin ketergantungan materi, ya karena fokus ke HP, ya jadi materi tidak masuk. Kemudian yang kedua membuat tidak nyaman teman sebelahnya atau teman satu kelasnya. Itu saya sering kalau misalnya saya kan tegas ya Bu, maksudnya artian kalau di kelas tidak boleh sama sekali tidak boleh bermain HP. Tapi kan namanya siswa ya Bu, memang luar biasa, suka ada yang nyuri-nyuri gitu sambil main HP. Kadang malah secara terang-terangan moto gurunya atau bikin story nanti diunggah di IG gitu. Itu saya lumayan struggle. Lumayan ini nggak boleh kayak gini. Makanya saya sering banget langsung tampilkan kesepakatan kelasnya di awal. Pokoknya selama pembelajaran berlangsung kita sepakati bahwa penggunaan HP itu hanya boleh digunakan apabila mendapat izin dari guru dan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi pernah saya praktekkan itu gerakannya serentak. Misalkan, oke, kalau semuanya sepakat seperti ini, semua HP diangkat, dan sekarang masukkan ke dalam tas. Jadi menggunakan perintah gitu loh Bu. Karena ini kesepakatan dari awal, dari mata belajar. Jadi kalau misalnya kita silakan sesuai kesepakatan HP disimpan, itu disimpannya di saku, ditutup di buku. Tapi kalau menggunakan perintah, silakan ditunjukkan HP-nya, tasnya dibuka dan dimasukkan secara bersama-sama. 1, 2, 3, dan aman. Begitu saya beda terkait seperti kenapa Bu? Karena kan saya sering banget ya, sejarah itu kan berhubungan dengan
hafal menghafal mungkin, analisis dan sebagainya, dan ChatGPT itu lebih cerdas daripada segala-galanya gitu. Makanya saya suka greget gitu kalau ditanya, misalkan saya kan ada kesepakatan misalnya, Pak kalau sejarah itu ada ice breaking karena sejarah itu sangat mengantukkan dan mungkin kita berasa seperti didongengin dan diceritakan gitu. Makanya saya setelah mengikuti guru penggerak ini, saya selalu di awal pembelajaran ice breaking. Itu saya juga belajar dari fasilitator saya. Kalau mulai CGP ada ice breaking dulu dan saya terapkan. Ya baru setelah ice breaking, kesepakatan kelas, lalu pembelajaran. Ya ada perubahan sedikit. Anak jadi apa ya? Jadi lebih tertib lah di dalam kelas. Ya seperti itu. Kita belum ya. Kita terlalu serius ya. Ya nanti bisa diterapkan di Oke, terima kasih Pak Aziz atas masukannya. Betul, memang kalau ice breaking memang ada durasi yang ideal ya Bapak Ibu, jangan memakan waktu pembelajaran. Mungkin cukup 5 menit atau 3 menit lah. Kebetulan saya menerapkan ice breaking-nya pun bukan game, tapi bentuk konstruksi pemikiran gitu loh. Kayak tebak gambar, tebak konstruksi, nanti anak suruh mengkonstruksikan itu sebagai apa. Itu kan cuma membutuhkan waktu 3-5 menit. Dan ya hanya itulah. Kalau game saya kebetulan jarang karena nggak punya referensi game. Kalau tepuk-tepuk ya paling 1-2 kali lah. Oke, terima kasih Pak Aziz. Kemudian ini di sini kita akan belajar menerapkan kira-kira dari sebuah peraturan itu keyakinan kelasnya apa. Ya, ini ada pernyataan di sini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas apa? Apa keselamatan, keamanan, disiplin? Masuknya apa ini? Kerapihan, keindahan, boleh. Disiplin, ya boleh, bisa masuk. Bertanggung jawab, betul, bisa juga itu masuk banget. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi setelah meminjam punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Oke. Peraturan yang kedua ini, dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan apa? Keamanan, keselamatan. Kalau hubungan dengan orang lain itu apa berarti? Ada kesopanan atau menghormati, ya ada kesantunan, betul. Terus ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, bertanggung jawab bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, keselamatan, kesehatan juga. Keamanan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran,
disiplin, terus bisa juga beradab atau menghormati ya orang yang lebih dulu datang. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan. Ya, next Bu, coba kita lihat jawabannya. Oh, oke, betul. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain atau berkomitmen, ya datang tepat waktu. Keselamatan, menghormati orang lain. Terus ada juga kesehatan tadi, tidak menggunakan narkoba. Ya, berarti itu keyakinan. Narkoba itu selain juga kalau dalam agama Islam itu haram ya, berarti. Oke, kesehatan dan iman juga bisa. Menghormati orang lain, bersabar, ya menunggu giliran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang ya Bapak Ibu orang menggunakan masker, padahal masih. Ya, kalau lagi kondisi tidak sehat, tapi saya kebetulan sekarang merasa ketergantungan menggunakan masker kalau di kendaraan. Dulu kan sebelum COVID biasa saja pakai motor nggak pakai masker. Setelah COVID ketergantungan kalau di motor nggak pakai masker kayak ada yang ketinggalan gitu. Itu akhirnya menjadi keyakinan ya Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas dan koridor, itu keselamatan dan keamanan. Next Bu. Nah ini halaman awal PPT saya ketika saya memperhatikan keyakinan kelas di kelas 11-an. Kebetulan saya wali kelasnya. Itu foto contoh zaman dulu. Itu pada saat hari guru diberi kue itu. Kue itu masuk gratifikasi buat dia. Aduh bahaya. Kue itu apa ya? Kue. Ya kue. Kok ngapaknya keluar ya Bapak Ibu? Maaf ya Bapak Ibu. Iya. Nah ini aksi nyatanya, ini juga benar banget yang dikatakan Bu Aino, tidak semulus yang kita bayangkan pada saat membuat keyakinan kelas itu tidak semulus yang kita bayangkan, cukup alot, tawar-menawar dengan siswa. Tapi kita juga harus punya kontrol ya atas siswa. Artinya memang siswa punya kontrol diri dia, tapi kita sebagai guru juga tidak boleh kalah lakon ya. Kita harus memposisikan kita sebagai pendidik, dan pendidik itu ya sebisa mungkin menuntun ke jalan yang benar. Kalau dia sudah kelewat batas ya kita setir lagi ke jalan yang benar ya, sesuai koridornya. Nah ini saya tidak menggunakan media apapun, cukup PPT, terus pengertian keyakinan kelas dan apa yang harus kalian lakukan di sini. Kemudian saya menyilahkan anak untuk menulis apa yang diinginkan dalam pembelajaran sejarah di papan tulis. Kenapa di papan tulis? Karena nanti kalau ada siswa yang tidak sepakat bisa menulis di bawahnya. Misalnya Bibi bagus, misalkan boleh makan dan minum di kelas. Di bawahnya ada tambahkan lagi misalnya dari Ibnati, harus tangan meminta izin kepada Bapak Guru sebelumnya. Terus nanti berlanjut terus begitu. Next Bu. Nah, selanjutnya kita ganti materi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini di guru bergerak juga mendapatkan penekanan khusus ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh siswa kita, anak-anak kita itu salah satunya ada yang bermasalah ya dari kebutuhan dasarnya sebagai manusia ya. Bertahan hidup, ya survival, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, ya penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Pernah coba saya mungkin minta pendapat pengalamannya. Pernah nggak menemui siswa yang responnya itu ada kaitannya dengan, oh sepertinya ini anak di rumah kurang kasih sayang. Mungkin Bu Partina bisa, atau salah satu lah dari kebutuhan ini, menceritakan pengalaman siswanya. Ya, terima kasih. Selama saya mengajar di SMA 1 ini, mungkin banyak pengalaman justru ketika saat ini ya, di era zonasi ya, karena mungkin dengan keberagaman siswa,
Kalau di masa-masa yang lalu, ya mungkin ada 1-2, tetapi tidak begitu terlihat dalam perilaku dan sebagainya. Karena mungkin memang anak-anaknya sudah berniat untuk sekolah. Kalau saat ini ada beberapa sih yang saya temui, yaitu biasanya anak-anaknya tidak fokus di dalam pembelajaran, terus jarang masuk, ya. Dan juga kalau diberi tugas itu Indo, nah itu ini juga masih ada sampai saat ini. Dan ternyata setelah kami berinteraksi dengan anak yang bersangkutan melalui WA dan sebagainya, ya saya sendiri bisa ya sedikit menganalisis bahwa anak tersebut memang mungkin kurang perhatian. Dan saya juga mungkin sering bercakap dengan teman-teman yang kebetulan ngajar di kelas tersebut, dan ternyata memang anak tersebut kurang kasih sayang, mungkin perhatian dari orang tua, dan memang banyak anak-anak yang mengalami masalah itu. Di samping mungkin gurunya gitu. Tapi alhamdulillah kalau guru-guru sini kan penuh kasih sayang. Gitu Mas Apri. Kalau Mas Apri gimana? Kurang kasih sayang nggak? Ya, begitulah Bu. Kalau pengalaman saya pribadi yang sering saya temui itu mungkin itu ya betul rasa kasih sayang, dan mungkin sama penguasaan ya, rasa ingin dianggap, diakui gitu atas kemampuannya. Kita kadang di kelas itu, kalau saya pribadi siswanya memang pendiam Bu, tapi pada saat saya mengoreksi jawabannya itu luar biasa, jawabannya rinci, detail, padahal siswanya itu diam. Dan itu mungkin yang kita tidak beri mereka kekuasaan untuk tampil di kelas. Itu kadang kelemahan saya secara pribadi. Dalam satu kelas itu tidak bisa memanage misalnya semua ini tipenya seperti apa, paling hanya mengelompokkan saja, oh ini yang sukanya seperti ini. Jadi, dan juga ada pengalaman saya pribadi, pertama kali saya mengajar di sini itu ada siswa di 11E 11E itu setiap saya masuk kelas itu dia selalu memberikan respon yang berlebihan. Itu bukan wali kelasnya di sini, Bu Nida. Ya, inisialnya B. Ya, namanya B ya, perempuan. Jadi saya sudah disambut di pintu, selamat pagi Pak, itu berlebihan begitu. Jadi saya sampaikan juga ke wali kelasnya, kemudian langsung diberi arahan ya Bu untuk tidak berlebihan. Dan mungkin kayaknya emang anak itu caper ya Bu, caper dan kekurangan kasih sayang, di rumah nggak diperhatikan, di sekolah mencari perhatian dari Bapak Ibu. Dan ternyata setelah saya konfirmasi, gimana Bu, hanya saya atau ada guru lain? Karena setiap saya masuk kelas sudah di gerbang, udah di pintu. Siap Bapak. Terus saya kan saya masuk ke kelas, dia di belakangnya, saya duduk, dia sambil nunggu saya, salim Bapak. Apa ini aneh gitu kan. Dan itu terus berulang, terus saya cerita ke wali kelasnya, gimana ya cara biar enak, ya mungkin dari wali kelasnya dulu ya, kemudian nanti. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak perubahan. Ya, walaupun masih dalam tanda kutip centil ya menurut saya. Memang sikapnya memang centil, dan kadang dia berani tanpa disuruh maju ke depan bertanya gitu, sengaja bertanya face to face gitu. Ini lumayan serem ya Bapak Ibu. Ya. Oh, sama guru cowok ya. Ya mungkin udah lumayan alhamdulillah.
Ya itu lumayan dikit kalau masuk kelas itu. Tapi saya berusaha untuk membatasi diri ya untuk tetap ya pokoknya berpegang teguh lah. Ya pokoknya kuat, tidak terbawa suasana dia atau mereka gitu. Kemudian Bapak Ibu, dan kita harus betul-betul ya menggunakan kebutuhan dasar manusia itu sebagai refleksi kita di dalam kelas. Apa yang menjadi respon siswa mungkin salah satunya itu ada faktor dari kebutuhan dasar mereka yang di rumah mungkin tidak mereka penuhi dan efeknya dibawa ke dalam sekolah. Next. Nah ini posisi kontrol. Ini mungkin kalau dibaca menyeluruh itu lama banget ya Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol guru itu apa saja sih? Ya nanti kita sadari ya. Apakah kita selama ini sebagai penghukum? Apakah kita selama ini sebagai pembuat orang merasa bersalah? Jadi ketika kita ngobrol dengan siswa itu siswanya jadi ya Pak. Jadi dia merasa bersalah, murung, terus akhirnya jadi pendiam ya. Apakah kita sebagai teman ya dekat banget gitu, bisa curhat-curhatan? Atau mungkin bisa dekat banget lah, bisa diajak kerjasama di luar kelas gitu, itu bisa juga memposisikan diri sebagai teman. Atau sebagai pemantau, ya mengawas, ya. Atau kita malah menjadi manajer, ya. Atau kita sebagai manajer. Kalau manajer itu di sini bisa dikatakan memiliki dua identitas ya. Di dalam manajer itu ada juga sebagai temannya, ada juga sebagai pemantaunya. Kita ambil contoh yang guru berbuat di sini. Kalau guru berbuat sebagai penghukum itu seperti ini. Apa ini? Kok nggak semangat ya? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menunjuk. Saya pernah itu, tapi setelah ini sudah saya tidak lakukan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang kepalanya di bawah, saya langsung, Mas, kenapa kepalanya di bawah? Sekarang udah enggak. Sekarang udah saya samperin, Mas, kenapa kamu kepalanya di bawah? Jadi bukan dulu sana. Dulu saya langsung dari papan tulis, Mas, itu kok kepalanya di bawah? Ya, sekarang sudah berubah ya. Itu berkat guru penggerak juga. Ya bukan itu ya Bapak Ibu yang dimaksud ya. Terus membuat orang merasa bersalah. Kita ceramahi siswa kita panjang lebar pakai hadis dan segala macam ya. Ya mengata-ngatakan ya seharusnya saya kecewa dengan kamu. Wah itu sebuah pernyataan ya untuk membuat orang itu merasa bersalah. Teman. Iya Pak. Begitu, matur nuwun Pak Aziz sudah memberikan penguatan. Ya, karena memang kan dengan di lapangan beda cerita ya Pak, tergantung kondisinya seperti apa. Jadi misalnya kita menghadapi anak yang rendah sekali, gitu ya, dengan yang tinggi, dengan yang rendah itu, kita bagaimana? Kemudian ada kata-katanya juga berbuat, lalu tadi kata-katanya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebuah penghukum, kata-kata penghukum di sini.
terus membuat orang bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi menjatuhkan diri kita untuk membuat lawan bicara kita itu menjadi kayak mawas diri ke kita gitu. Lanjut sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu memposisikan diri sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ya. Jadi mengungkit masa lalu itu biasanya juga memposisikan diri sebagai teman. Terus kalau misalkan pemantau itu pengawas ya, mengingatkan ya itu apa peraturannya, diingatkan lagi. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih bisa diterima lah kalau dalam hal manajer. Ya mungkin itu Bapak Ibu. Next mungkin Bu, udah waktunya. Pernyataan-pernyataan, terus ada siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Bagi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu bisa juga memantau. Ya, ada perintah berarti ada sesuatu yang dipantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu lebih terbuka. Jadi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Dibilang terus setiap pertemuan ya orang diciriin terlambat lagi itu penghukum. Tapi emang harus seperti itu gitu, bukan karena kondisinya berbeda dengan teori. Siap Bapak. Dan betul sekali yang dikatakan oleh Pak Aziz bahwa kelima posisi kontrol ini sebetulnya semuanya bisa dilakukan ya sesuai dengan kondisi. Saya pun kalau manajer itu melihat dulu orangnya, kira-kira dia bisa diajak diskusi kan. Kalau nggak bisa diajak diskusi ya saya langsung bisa saja pemantau begitu. Ya, jadi tergantung ya siswa yang kita hadapi itu yang seperti apa. Next Bu. Nah ini segitiga restitusi ini merupakan cara untuk kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan siswa ya dengan menggali potensi-potensi anak ya. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan itu apa sih yang harus dilakukan? Kalau menurut segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas. Tapi ini juga di kelompok kami di CGP itu bagian menstabilkan identitas itu ada yang pro dan kontra ya Bapak Ibu. Kontranya kayak gini, kan ada kalimat kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Itu saya terapkan di tingkat SMA mungkin kurang tepat ya, atau bahkan SD pun mungkin kurang tepat. Akhirnya ada mindset ini dari teman saya kemarin protes, ada mindset bahwa berarti kalau melakukan kesalahan gak apa-apa dong ya. Jadi kalimat menstabilkan identitas itu bisa dimaknai dengan menyadarkan dari mana kamu berasal, kamu tuh siswa siapa, kamu sekolah di mana, punya tanggung jawab apa, disadarkan identitasnya. Ya, karena kan yang di guru Bengkara kan mungkin kebanyakan guru TK atau guru SD, jadi kalimatnya kayak nggak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan, gitu. Kalimat-kalimat stabilnya. Jadi kalau di tingkat SMA saya rasa memang butuh level yang lebih tinggi begitu. Terus setelah kita menstabilkan ya kondisi siswa itu, kemudian kita memvalidasi ya dari kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi itu tadi. Ya validasi itu bisa bentuk apa betul kamu melakukan itu, apa betul dan lain sebagainya. Apa konsekuensinya, kenapa melakukan itu gitu. Divalidasi. Setelah divalidasi kita meyakinkan. Meyakinkan itu berarti artinya siswa didorong untuk memberi jalan keluarnya sendiri. Begitu.
Next Bu. Nah ini seperti yang tadi saya katakan, menstabilkan itu ada kata-kata berpuasalah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yaitu kata-katanya seakan-akan untuk level yang bawah di Bapak Ibu. Ini pernah juga dibahas di grup penggerak kelompok saya. Ada kata-kata yang memang kalau diucapkan malah justru ada siswa yang menerimanya berbeda. Kayak, oh berarti gak apa-apa dong kalau besok saya melawan seperti itu lagi. Oh ini gurunya gak marah nih ya. Kan ada ya siswa yang responnya, wah Pak Apri gak marah kok. Nah akhirnya besok masih seperti itu lagi gitu. Makanya saya kadang kalau lagi gak suka sama siswa di kelas, kadang saya tunjukkan juga sekali-sekali. Saya lagi gak suka sama kamu masih bisa, tapi tidak dalam kata-kata ya, tapi mimik wajah dan sebagainya saya tunjukkan memang. Nanti mungkin siswanya menyadari sendiri, Pak mungkin akibat perbuatan saya minggu lalu saya belum minta maaf ya. Akhirnya dia yang mungkin kerasa sendiri ya. Saya pernah juga seperti itu. Karena kalau diberi kata-kata seperti ini malah mungkin ayem ya. Kayak Pak Apri gak marah gitu. Lanjut Bu. Terus validasi ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya. Apa yang penting bagi kamu? Konsekuensinya apa? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Begitu. Terus lanjut tuh yang keyakinan. Nah ini baru kita mengeluarkan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Diingatkan lagi, kamu sekolahnya gimana tadi? Bisa masuk ke projo, peraturannya apa? Itu harus kita yakini dan sudah kita sepakati di awal. Pembelajaran mungkin diingatkan lagi. Terus disuruh merasakan apa yang kamu rasakan. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi ditumbuhkan kesadarannya. Next. Sebenarnya saya agak ragu ya Bapak Ibu menampilkan restitusi saya, mau Bu Yuliati atau saya. Kemudian Bu Yuliati ini ya Bu putranya sendiri. Ini masih banyak kekurangannya Bapak Ibu. Aksi nyata restitusi saya. Skenario kasusnya adalah Naura itu adalah anak yang berprestasi, tapi sikapnya di kelas itu seakan-akan menyepelekan guru dengan bermain HP, tidak memperhatikan seperti itu. Jadi nanti konsekuensinya adalah dia ketinggalan materi, walaupun dia adalah siswa yang pintar.
Itulah tadi praktik restitusi kepada siswa yang bernama Naura. Ini sebenarnya, iya Bu, maksudnya settingnya dadakan. Kebetulan itu kan pas pada saat PSAT kemarin, saya sebenarnya sudah janjian dengan anak, dan itu anak wali kelas saya, Septian, dia tuh bolos saat doa bersama menjelang PSAT. Jadi orang tuanya bilang berangkat, tapi saya di sekolah tidak menemuinya. Tapi pada saat hari itu kita udah janjian, Mas Septian itu pulang lebih dulu, gitu. Jadi akhirnya saya, karena dia hari itu, maka saya siapa yang ada di sekolah saya tarik ke BK. Ketemulah anak OSN namanya Naura. Saya juga minta maaf ke Naura, Mbak, ini Bapak minta maaf, tidak bermaksud apa-apa, tapi kita sama-sama belajar menerapkan tentang restitusi ini. Saya juga menjelaskan kepada Naura bahwa ini tahapan-tahapannya seperti ini. Kita sama-sama belajar ya Mbak, gitu. Terus dia juga menanya, sekarang seperti Bapak, ya pokoknya kamu kan anak pintar, ya kamu ceritakan sebagai anak pintar, tapi ada sikap yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas begitu. Itu ada dua nih, Naura sama Aldiansa juga anak OSN juga. Itu lagi pada kumpulan OSN, jadi saya suruh kerjasama di situ. Ya, saya ganteng. Itu nggak bunyi Pak waktu praktek ini, Aldiansa. Tapi makanya saya tampilkan yang Naura. Next Bu. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan dari awal sampai akhir, sebenarnya tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif atau mendisiplinkan dengan cara yang positif. Ya, itu ada dikuatkan oleh teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, bahwa bisa kita lihat dari bagan yang penuh ini, tujuan akhirnya adalah kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru, di dalam kita mentransfer ilmu, kita juga mungkin perlu untuk memperhatikan kebutuhan dasar apa yang siswa butuhkan, agar mungkin dalam pembelajaran itu materi yang kita sampaikan bisa lebih mudah diterima. Next Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Mau ditampilkan bagian Bu restitusinya? Cukup. Mohon izin untuk kita Pak.
Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara Diseminasi Budaya Positif oleh calon guru penggerak angkatan 10, saya Apri Hidayah dan Bu Yati. Maka untuk menutup acara kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala partisipasinya kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,